Kebijakan dan reaksi dunia Islam terhadap rokok. Ketika rokok mulai populer, pemerintah dan ulama di dunia Islam memberikan berbagai respons, mulai dari larangan keras hingga pembiaran. 1. Larangan oleh Sultan Murad keempat Ottoman Empire, tahun 1623 sampai tahun 1640. Sultan Murad keempat, yang dikenal sebagai pemimpin tegas, mengeluarkan larangan keras terhadap rokok, kopi, dan alkohol. Alasannya, rokok dianggap mengganggu ketertiban sosial dan kesehatan. Merokok di tempat umum bisa menyebabkan kebakaran di kota-kota Ottoman yang banyak bangunan kayu. Sultan bahkan menghukum mati para pelanggar larangan merokok. Namun, setelah kematian Murad IV, larangan ini mulai dilonggarkan, terutama karena pemerintah menyadari potensi pajak dari tembakau. 2. Fatwa ulama dan perdebatan hukum Islam. Sejak awal, para ulama Islam berdebat mengenai status hukum rokok. Beberapa ulama menganggapnya makruh tidak disukai tetapi tidak haram, karena tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran atau hadis yang melarangnya. Ulama lain menyebutkan bahwa merokok menimbulkan mudarat, bahaya, sehingga lebih cenderung diharamkan. Di era modern, dengan bukti ilmiah mengenai dampak buruk rokok terhadap kesehatan, banyak fatwa dari negara-negara Muslim menyatakan bahwa merokok haram. 3. Pengaruh ekonomi, dari larangan ke regulasi. Meskipun ada larangan di awal, banyak negara Muslim akhirnya memanfaatkan perdagangan tembakau sebagai sumber pajak. Misalnya, Kesultanan Ottoman mulai mengenakan pajak terhadap pedagang tembakau. Dinasti Safawi di Persia mengizinkan perdagangan tembakau tetapi mengawasinya ketat. Pada abad ke-19, kolonialisme Eropa mulai mengeksploitasi perdagangan tembakau di dunia Islam, terutama di Mesir dan India. Kesimpulan, sejarah rokok di dunia Islam mencerminkan bagaimana produk baru dapat mengubah budaya dan kebijakan sosial. Sebelum rokok masuk, dunia Islam memiliki gaya hidup yang lebih sehat dengan kebiasaan seperti minum kopi dan menggunakan minyak wangi. Namun, setelah tembakau diperkenalkan oleh pedagang Eropa, rokok menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi, meskipun pada awalnya banyak ditolak oleh para penguasa dan ulama. Hingga saat ini, perdebatan tentang rokok dalam Islam masih terus berlanjut, terutama dengan semakin banyaknya bukti ilmiah mengenai dampak buruknya bagi kesehatan.